Halo sahabat. Nah, di pendidikan guru penggerak pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual, saya akan menganalisis wawancara dengan kepala sekolah terkait tentang proses pengambilan keputusan. Mari kita simak. Biar tambah sayang, perkenalkan dulu, saya Putri Ida Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jepara. Dan di sebelah saya adalah pengajar praktik yang senantiasa mendampingi saya selama pendidikan guru penggerak, Ibu Siti Musyarofa. Dan yang paling ujung adalah fasilitator yang super sekali, yakni Ibu Kiptia. Nah sahabat, ada dua kepala sekolah yang saya wawancarai. Yang pertama adalah kepala sekolah tempat saya mengajar, yakni Bapak Adi Priyono MPD, Kepala SMA Negeri 1 Olahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dan yang kedua adalah Kepala SMA Negeri 1 Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yakni Bapak Endri Kurniawan SPD. 9 langkah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh narasumber yang pertama, yakni Bapak Adi Priyono MPD, adalah pembatasan kendaraan bermotor di SMA Negeri 1 Olahan. Yap, pembatasan kendaraan bermotor. Jadi tidak semua siswa dapat mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah. Dalam kasus dilema etika pembatasan kendaraan bermotor ini, nilai yang bertentangan adalah nilai keadilan. Nilai keadilan ini yang mana siswa yang belum memiliki SIM seharusnya tidak dapat mengendarai kendaraan bermotor secara pribadi ke sekolah. Nah, bertentangan dengan nilai kasih sayang sahabat, yang mana siswa SMA 1 Wolahan ini secara geografis susah untuk menemukan kendaraan umum yang bisa mengantarkan dia dari rumah ke sekolah. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini adalah siswa itu sendiri, guru dan karyawan sekolah, serta wali murid. Dari hasil wawancara, fakta yang relevan yang muncul adalah yang pertama, siswa ternyata sulit mengeluarkan motor ketika ada keperluan atau ketika pulang sekolah. Dan yang kedua, sebagian usia siswa itu di bawah dari 17 tahun, yang mana ini jelas-jelas belum mempunyai surat izin mengemudi. Uji benar atau salah juga dilakukan sahabat. Yang pertama ada uji legal. Nah, ini terkait dengan aturan lalu lintas ya. Yang kedua ada uji regulasi. Ternyata pembatasan kendaraan bermotor yang dilakukan itu juga tidak melanggar kode etik sekolah sahabat. Ada lagi uji intuisi. Bapak kepala sekolah dan sivitas akademika yang lain juga merasakan kesulitan siswa untuk memperoleh kendaraan umum sehingga mereka membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Selanjutnya adalah uji publikasi. Nyaman-nyaman saja sahabat ketika ada pembatasan kendaraan bermotor karena ada dukungan dari berbagai pihak. Yang terakhir adalah uji panutan. Senior mengizinkan siswa untuk menggunakan motor sahabat, dan senior juga mengizinkan siswa untuk pengambilan keputusan dengan membatasi kendaraan bermotor yang digunakan oleh siswa di sekolah. Dalam kasus ini, paradigma dilema etika yang muncul adalah keadilan lawan kasih sayang. Dari wawancara yang saya lakukan sahabat, prinsip penyelesaian yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah adalah berpikir berbasis aturan. Opsi trilema yang muncul adalah yang pertama, siswa yang tidak mempunyai SIM dilarang menggunakan motor pribadi ke sekolah. Yang kedua, hanya kelas 12 saja yang diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan pribadi berupa motor ini ke sekolah. Akhirnya, keputusan yang diambil adalah penjadwalan penggunaan kendaraan bermotor, yakni kelas 10 pada hari Senin, Selasa, Jumat, kelas 11 pada Rabu, Kamis, Jumat, dan kelas 12 bisa membawa kendaraan pribadi dari Senin hingga Jumat. Setelah pengambilan keputusan, dilakukan juga refleksi sahabat. Ketika refleksi, akhirnya ada dispensasi berupa kartu parkir khusus untuk siswa yang waktu tempuh dari rumahnya ke sekolah lebih dari 10 menit. Yang mana kasus ini dikelola oleh tim kesiswaan SMA Negeri 1 Olahan. Nah, bagaimana wawancara saya dengan Pak Adi Priyono MPD? Yuk kita simak.
opsi berikutnya tadi yang keadilan juga. Hal-hal menarik dari pengambilan keputusan yang dilakukan oleh narasumber saya yang kedua, yakni Bapak Endri Kurniawan, SPD. Penerapan 3 paradigma, 4 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Kalau Pak Endri sendiri, tidak semua masalah itu diselesaikan sesuai dengan teori yang ada. Menurut Pak Endri, perlu memilah masalah yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan masalah mana yang membutuhkan penyelesaian dengan 9 langkah penyelesaian ini. Hal menarik juga yang disampaikan oleh Pak Endri di point opsi trilema. Pak Endri selalu menyediakan opsi trilema untuk rencana cadangan, sahabat, dan menimbang dengan baik keputusan yang akan diambil dan melaksanakan keputusan yang diambil itu secara penuh dan fokus. Dalam pengambilan keputusan dilema etika, Pak Endri selaku Kepala SMA Negeri 1 Geyer, sahabat, menghadapi tantangan yang mana kondisi sosial ekonomi siswa ini tergolong menengah ke bawah, sahabat. Bahkan 100% siswa yang tidak masuk yang disurvei itu mempunyai rumah yang belum permanen, sahabat. Alhamdulillahnya dukungan dari berbagai pihak juga ada, sahabat, baik dari aktivitas akademika di sekolah, dinas induk, sampai dengan pemerintah Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Nah, mau tahu bagaimana cuplikan saya wawancara dengan Pak Endri ini? Yuk kita simak tentang kasus dilema etika siswa yang tidak sekolah tadi. Lalu tantangannya sebenarnya seperti apa, Pak? Tantangannya sebenarnya Kabupaten Grobogan itu, Mbak. Grobogan itu salah satu kampung termiskin sebenarnya. Kampung termiskin, tapi terluas juga. Nah, itu saya survei, saya ke lapangan betul, saya berkunjung ke rumah warga yang tidak sekolah itu kenapa. Hasil 72 anak yang saya survei, 72 itu 100% rumahnya lantainya masih tanah. Semuanya. Yang kedua, dindingnya itu masih dari kayu. Dan kodenya ada 25% data itu anak pun nggak punya jamban. Hanya saya memprihatinkan itu. Nah, ini kan data awal sebenarnya saya dapat data dari MKKS. Nah, kemudian kita kumpulkan dari teman-teman semuanya. Ini ada data, kita diminta survei kondisi. Nah, bagaimana langkah kita? Nah, kita kumpulkan teman-teman semuanya, kita identifikasi, kemudian kita perlu membagi bagi sesuai dengan wilayah masing-masing. Nah, gimana sahabat setelah melihat 2 cuplikan wawancara dengan 2 kepala sekolah yang saya lakukan? Kalau berdasarkan analisis yang saya lakukan, ada persamaan dan perbedaan yang muncul. Persamaannya adalah paradigma yang ditekankan oleh kedua kepala sekolah tadi adalah berpikir berbasis aturan dan melakukan identifikasi yang mendalam dalam menghadapi dilema dan pengambilan keputusan, serta pengambilan keputusan mempertimbangkan aset yang dimiliki. Sedangkan perbedaan yang terlihat adalah narasumber pertama, yakni Bapak Adi Priyono, menganggap bahwa setiap masalah ada momentum untuk menyelesaikannya dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Sedangkan narasumber kedua, masalah yang dapat diselesaikan secara cepat dapat diselesaikan dengan cepat, sahabat. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Hal yang menonjol yang saya temukan yakni ada di narasumber yang pertama, Bapak Adi Priyono. Nah, beliau telah melakukan evaluasi, monitoring, hingga rencana tindak lanjut mengenai keputusan yang telah diterapkan. Berbicara mengenai apa rencana ke depan para pemimpin
dilema etika, yakni yang pertama, menggali aset yang dimiliki oleh sekolah, baik ini aset organik atau aset yang hidup, baik aset yang tidak hidup. Kemudian belajar dan melakukan refleksi dari pengalaman yang pernah dialami atau pengalaman yang pernah dialami oleh seseorang. Yang ketiga, opsi-opsi trilema yang kreatif diperlukan dalam pengambilan keputusan ke depannya. Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka ya? Efektivitas pengambilan keputusan diukur dari bagaimana keputusan yang diambil itu dapat berbuah baik kepada pihak-pihak yang terlibat dengan tidak ada aturan yang dilanggar. Sebelum kita lanjut, kita refleksi dulu yuk teman-teman. Ada dua hal yang bisa saya refleksikan di sini. Yang pertama, setiap masalah itu ternyata harus diambil keputusan penyelesaiannya sahabat. Dan setiap keputusan ada risikonya. Sekarang kita pilihlah risiko yang paling minim. Kedua, jangan tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan. Dalam kondisi darurat memang dibutuhkan keputusan kepala sekolah yang tepat. Tapi kita perlu menimbang dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana saya mengambil keputusan terkait dengan dilema etika. Sepertinya saya perlu menggunakan dan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika yang sudah saya pelajari di modul 3.1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7. Kapan penerapannya? Ya, menaikkan nilai siswa dalam kelulusan tahun 2023. Sepertinya saya perlu melakukan 9 langkah pengambilan keputusan di kasus ini. Oke sahabat, sekarang saatnya saya melakukan 9 langkah pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tadi. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.